Yayasan Amanat Negeri Sakura jembatani calon pekerja untuk bisa bekerja di negeri Sakura. Sebagai negara maju di Asia, Jepang adalah salah satu yang menjadi tempat favorit sebagai tempat untuk bekerja termasuk para pencari kerja dari Indonesia. Selain upah kerja yang fantastis, jaminan keamanan dan kenyamanan dalam bekerja termasuk menjadi pertimbangan. Peluang yang sangat besar, menjadikan banyaknya yayasan atau perusahaan yang menyalurkan tenaga kerja tersebut, salah satunya Yayasan Amanat Negeri Sakura atau lebih dikenal dengan Yayasan ANS. Lembaga ini menaungi lembaga pendidikan keterampilan, LPK, ANS yang berperan dalam mendidik para calon tenaga kerja ke Jepang. Yayasan ANS mengintegrasikan LPK-nya dengan koperasi ANS yang menaungi para tenaga kerja yang berangkat ke Jepang, sebagai upaya kerjasama, selain untuk menggerakkan ekonomi dan penanggulangan pembiayaan dalam wadah koperasi. Digali lebih dalam, banyak peran serta ANS dalam penanganan masalah tenaga kerja, sehingga tak salah jika dijadikan rujukan untuk para pencari kerja yang minat kerja ke Jepang. Seperti yang disampaikan Ketua Yayasan ANS, Suhendar ST dan Ketua Koperasi ANS, Asep Sulaiman Asofa, SEMM ketika bincang santai dengan seputar desa. Pak, bisa diceritakan ANS kan memiliki program unggulan, termasuk memiliki sarana-prasarana kampus yang ada di Jepang. Bagaimana itu, Pak? Alhamdulillah, jadi seiring dengan perkembangan lembaga kita, sekarang kita di samping kita di sini memiliki LPK dan juga koperasi, kemudian kita memiliki dua sekolah kampus ya. Kampus Akademi Bahasa Jepang yang pertama adalah ANS Academy, yang kedua adalah Humans Academy Japanese. Jadi mereka itu sebelum memasuki nanti bagi para siswa kita yang ingin melanjutkan kuliah di Jepang, mereka harus mengikuti program matrikulasi bahasa sekolah di bahasa dua kampus kami tersebut sampai dengan level minimal N2. Kalau tidak N1, N2 itu mereka sudah bisa menulis, membaca, dan kemudian lagi bisa mendeskripsikan bahasa Jepang ke dalam tulisan dokumen. Kemudian setelah mereka lulus, baru mereka akan menuju, ada dua kemungkinan, apakah mereka akan menuju ke kampus inti. Kampus inti ini dia memasuki universitas di Jepang dengan sesuai dengan minat jurusan masing-masing, apakah dia mau jurusan teknik atau ekonomi, perhotelan, kemudian pertanian begitu. Kemudian ada yang kedua, atau mereka mau bekerja langsung gitu ya. Jadi dan mereka selama mereka mengikuti pendidikan di sana, mereka akan diberikan satu pekerjaan paruh waktu, dan itu penghasilan mereka cukup dan sangat cukup untuk membiayai mereka kuliah. Dan dengan demikian mereka setelah sukses, intinya mereka nanti bisa bekerja di Jepang. Karena di sana kita mempunyai dua kampus ini memiliki kuota satu kampusnya 40 siswa baru dari Indonesia ya. Yang mana dalam satu kampus ini tiap tahun akan menerima kurang lebih 140 dan kuota yang itu sisanya adalah negara-negara lain seperti Mongolia, Vietnam, dan Indonesia ini terbanyak satu kampus 40 siswa. Jadi kalau kita mempunyai dua kampus ini berarti kita kuotanya ada 80 siswa per tahun harus kita siapkan. Rencana ke depan kita memang sekarang lagi mempersiapkan gedung baru untuk asrama sama taman kelas dan mungkin workshop, karena ke Jepang nanti bukan hanya bahasa, dari skill kemampuannya itu calon magang ini harus dibekali dan bersertifikasi. Salah satu LPK yang memberi fasilitas kemudahan kepada para siswa yang mau magang ataupun yang mau sekolah Pak. Karena kita ada dana pembiayaan dari koperasi yang kerjasama dengan Bank Jabar, Bank Mandiri, dan BPR Pandawa. Mereka tidak dibingungkan untuk biaya berangkat, hanya membayar biaya pendidikan, dan selebihnya kita ada dana talangan buat orang tua yang memang meringankan untuk persiapan biaya berangkat.